Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Ipang Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja, sehat selalu, dipermudah segala urusannya dan diberkahi segala aktivitasnya ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini ataupun di video kali ini saya akan bahas mengenai airdrop daripada IBVM ya guys. Karena mengingat banyak pertanyaan dari teman-teman dan juga saya juga akan menginformasikan tentang informasi terbarunya tentang airdrop daripada IBVM ini ya guys. Jadi sebelum saya melangkah ke pembahasannya, saya mohon untuk yang belum subscribe, saya mohon dibantu subscribe-nya ya guys, agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi terupdate ataupun terbaru untuk teman-teman semuanya ya guys. Jadi simak video ini, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Nah, seperti ini ya guys. Nah, di tampilan awal dari airdrop IBFM ini secara keseluruhan hampir tampilannya nggak ada perubahan ya guys. Tapi ternyata di bagian sini ya guys, yang awalnya itu di bagian sini ada menu untuk check-in harian, ternyata di sini itu hilang guys. Nah, saya pikir pas tadi pagi ya guys, jadi pas tadi pagi saya buka untuk airdrop IBFM ini, itu di sini itu untuk check-in hariannya ternyata nggak ada ya guys. Dan saya pikir wah ini paling sedang ada apa namanya, pemeliharaan sistem ataupun maintenance ya guys. Nah itu wajar ya guys, kalau aplikasi apapun, mining apapun, biasanya kalau ada pembaruan ataupun pemeliharaan itu malah justru secara pribadi saya itu saya suka dengan aplikasi yang sering ada yang namanya pemeliharaan ataupun pembaruan, gampangannya kayak gitu ya guys. Nah jadi saya sempat cari tahu untuk informasi mengenai menu check-in hariannya itu kenapa sekarang sudah nggak ada ya guys. Jadi saya coba cari di bagian menu di iDrop sini ya guys, saya cari-cari ternyata nggak ada. Terus saya cari di bagian informasi yang ada di akun X-nya. Nah, di situ juga belum diinformasikan mengenai check-in harian yang hilang ya guys. Nah, jadi kita tunggu aja besok, mudah-mudahan untuk besok ataupun kedepannya untuk check-in hariannya itu akan segera tersedia lagi. Tapi kalau memang untuk kedepannya memang dari pihak core timnya itu sudah menghilangkan untuk check-innya, ya mau gimana lagi ya guys, kita sebagai penggunanya juga harus mengikuti aturan main daripada core timnya ya guys, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang sudah daftar ataupun yang baru daftar ya guys, jadi nggak bisa melakukan check-in harian ya guys. Jadi teman-teman hanya bisa untuk mengumpulkan koin IPVM nya itu dengan cara undang temen sama main game ya guys. Nah jadi buat yang mau memaksimalkan bisa dengan cara undang teman ataupun minimal teman-teman bisa undang keluarga Anda masing-masing ya guys. Kalau enggak juga teman-teman kalau suka main game bisa teman-teman mainkan game di bagian sini ya guys. Nah, terus soal pertanyaan dari teman-teman ya guys mengenai untuk IBFM ini kapan listing bang? Kapan bisa dicairkan bang? Nah, sebenarnya untuk pertanyaan dari teman-teman ini sudah saya jawab, sudah saya informasikan di video sebelumnya ya guys, mengenai IBFM ini itu listingnya kapan, di kuartal berapa ya guys. Sebenarnya sudah saya bahas. Namun dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang ingin tahu ataupun belum mengetahui mengenai listingnya kapan, nanti akan saya tunjukkan sekaligus akan listing di exchange mana saja ya guys. Jadi simak video ini, jangan di skip-skip ya guys biar tidak gagal paham. Nah, di sini ya guys, sebenarnya teman-teman bisa pelajari semuanya di sini di websitenya daripada IPFM ini guys. Di sini sangat lengkap dan sangat jelas ya guys, diinformasikan mengenai keunggulan daripada IPFM ini seperti apa, teknologinya seperti apa, teman-teman bisa pelajari semuanya ya guys. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk IPFM ini itu akan listing di exchange apa aja ya guys. Nah, di sini sudah diinformasikan ya guys di roadmapnya ataupun di websitenya seperti ini guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri guys. Nah, ini exchange yang akan melisting daripada IPFM ini guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada Maxi,
Global, ada Bybit, ada OKX, dan KuCoin ya guys. Jadi mantap banget ya guys. Jadi sudah jelas ya guys, untuk IPFM ini nanti akan listing di exchange yang sudah teman-teman lihat di sini ya guys. Nah, terus untuk kapan listingnya? Nah, teman-teman di sini sudah saya bahas di video kemarin ya guys. Nah, di roadmap mana tadi? Nah, untuk roadmapnya di sini teman-teman bisa baca aja sendiri ya guys. Nah, saya coba terjemahkan aja biar lebih jelas seperti ini guys. Nah, seperti ini guys, untuk fase 3 ataupun di tahap 3 kuartal 3 2025. Nah, ini buat teman-teman yang belum paham untuk kuartal 1, 2, 3 sampai 4 ya guys. Nah, jadi untuk kuartal 1 saya contohkan ya guys. Jadi kuartal 1 itu Januari, Februari, Maret ya guys. Itu kuartal 1. Untuk kuartal 2 berarti April, Mei, Juni. Nah, untuk kuartal 3 berarti Juli, Agustus, September. Dan kuartal 4 Oktober, November, dan Desember ya guys. Jadi udah jelas ya guys untuk teman-teman yang belum paham untuk kuartal 1 itu sih kapan dan bulan apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tahap 3 di kuartal 3 2025. Berarti di kuartal 3 2025 berarti kan di bulan antara bulan Juli, Agustus, September ya guys. Jadi di antara 3 bulan itu adalah kuartal 3. Nah, di sini teman-teman bisa baca perluasan ekosistem, terus transisi ke mainnet dengan dukungan dApp terintegrasi. Peluncuran fungsi swap dan pinjaman yang terdesentralisasi. Terus lapisan 2 yang sepenuhnya dioptimalkan dengan semua dApp, pinjaman, escrow, jembatan lintas rantai dan memungkinkan komunitas untuk membangun token atau dApp mereka di rantai lapisan 2 kami. Aktifkan operasi lintas rollup dan interoperabilitas multi rantai. Nah, di sini peluncuran publik dengan kumpulan likuiditas dan pencatatan multi bursa. Nah, jadi di sini sudah jelas ya guys. Jadi untuk listingnya IPFM ini itu di kuartal 3 2025 ya guys. Jadi sudah jelas dan sudah terjawab untuk pertanyaan dari teman-teman ya guys. Jadi bisa dimaksimalkan aja mumpung masih ada waktu untuk mendapatkan ataupun mengumpulkan koin daripada IPFM ini ya guys. Nah, terus selanjutnya ini sekedar informasi aja ya guys. Di sini mengenai bentar IPFM Chan itu seperti apa ya guys. Nah, di sini IPFM Chan adalah solusi rollup dan penskalaan layer 2 inovatif yang dibangun di atas Bitcoin. Dirancang untuk meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan kegunaan Bitcoin sekaligus mempertahankan keamanan lapisan dasarnya. Dengan mengintegrasikan Zk Rollup, partisipasi UTXO, dan kompatibilitas Ethereum, IBM memungkinkan transaksi yang cepat, berbiaya rendah, dan terdesentralisasi sekaligus memperkenalkan fungsionalitas kontrak pintar ke dalam Bitcoin. IBM menjaga keamanan Bitcoin dan memungkinkan transaksi yang dapat diprogram tanpa mengubah aturan inti Bitcoin. Kami telah mengintegrasikan beberapa fungsi utama seperti escrow, terdesentralisasi, layanan pinjaman, dan platform swap terpadu yang memposisikan IBVM sebagai infrastruktur yang menarik untuk DeFi dan aplikasi keuangan arus utama. White paper ini menguraikan arsitektur teknis, model ekonomi, tokenomik, dan peta jalan IBM Chan, menawarkan visi yang jelas bagi investor yang ingin mendapatkan akses ke skalabilitas blockchain generasi mendatang. Untuk fitur utamanya di sini teman-teman bisa simak. IBM Chan menskalakan Bitcoin melalui Zk Rollup, pemrograman berbasis BitVM untuk menciptakan ekosistem yang kuat untuk kemampuan beradaptasi yang lebih besar. Chan bawaan menjembatani BTC ke IBVM, menargetkan ribuan TPS dengan biaya rendah, solusi siap pakai seperti decentralized escrow, pinjaman terdesentralisasi melalui penggabungan BTC, pertukaran lintas rantai, dan interoperabilitas antar blockchain. Nah, jadi untuk IPFM ini mengenai transaksinya itu
lebih cepat ya guys. Nah, jadi seperti itu ya guys untuk sedikit mengenal tentang IPFM itu seperti apa ya guys. Nah teman-teman bisa pelajari semuanya di white papernya, di websitenya ya guys. Semuanya di situ sudah jelas. Teman-teman mau tahu tentang IPFM itu seperti apa, tokenomiknya seperti apa, pokoknya macam-macam di situ sudah dicantumkan semua. Teman-teman tinggal baca dan pelajari aja ya guys. Nah, mungkin untuk video kali ini hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan dan saya informasikan ya guys. Mudah-mudahan untuk video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.